Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Hadirin jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tekan tingginya kepada kita memberikan suatu kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu kenikmatan beribadah di hari yang penuh agung, hari yang penuh ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari Jumat. Maka ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan wal umratu ila umrah mukaffiratun lima bainahuma iza ijtanabatil kabair. Salat yang waktu Jumat ke satu ke Jumat yang lain, Ramadan ke satu ke Ramadan yang lain, umrah ke satu ke umrah yang lain, mukaffiratun akan dihapus dosanya iza ijtanabatil kabair, apabila hamba tersebut menjadi dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan dari Hatim Al-Asam yang patut kita renungkan pada Jumat kali ini. Perkataan itu dinukil dalam kitab Hilya Aulia karya Abu Nu'am As-Sabani pada jilid ke-8 halaman ke-78. Hatim Al-Asam berkata, "Kana yuqalu al-ajalatu minasyaitan illa fi khamsin it'amit ta'am. Iza hadara al-dhaifu wa tajhizil maiti. Iza mata wa tazwiji al-bikri. Iza adrakat wa qada dini. Iza wajaba at-taubatu minad dambi iza aznaba." Hatim Al-Asam mengatakan, ketergesa-gesaan biasa dikatakan dari setan, kecuali dalam 5 perkara. Yang pertama adalah menyajikan makanan ketika ada tamu. Yang kedua adalah mengurus mayit ketika dia wafat. Yang ketiga adalah menikahkan seorang gadis jika sudah bertemu jodohnya. Yang keempat adalah melunasi hutang ketika sudah jatuh tempo. Dan yang kelima adalah segera bertobat jika berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, tergesa-gesa itu merupakan salah satu perbuatan setan. Tetapi dalam 5 hal, dalam 5 perkara tersebut diperbolehkan oleh para ulama. Yang pertama adalah segera menyajikan makanan ketika ada tamu. Tamu merupakan salah satu yang kita harus betul-betul kita sediakan makanan atau menyajikan makanan. Dan ini merupakan salah satu tandanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Tamu ini walaupun kita di rumah ada air putih kita sajikan, ada kue kita sajikan. Jangan sampai tamu tidak ada yang kita sajikan. Sampai-sampai Rasulullah SAW ketika ada tamu datang, beliau tidak ada apa-apa
sampai-sampai dia mencari ke istri yang pertama, istri yang kedua, sampai istri yang ke-9. Terutama dari salah satu istri tersebut ada cuman dia sediakan 2 hal, yaitu 2 makanan, al-aswadan, yaitu air putih dan kurma. Maka air putih dan kurma ini tidak apa-apa kita sanjungkan kepada tamu. Jangan sampai tamu tidak kita muliakan. Kalau seandainya kita tidak memuliakan tamu, berarti kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 24 sampai 27 contohnya mengkisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, hal ataka hadisul dhaifi Ibrahim mukarramin idzahalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faraga ila ahlihi faja'a bi izli samin faqarribahu ilaihim qala ala ta'kulun. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim alaihissalam, itu malaikat-malaikatnya yang dimuliakan. Ingatlah ketika mereka masuk di tempat itu, maka mengucapkan salama. Ibrahim menjawab, salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi yang gemuk, lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata, silakan Anda makan. Hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 5 hal yang harus kita disegerakan, jangan ditunda-tunda, yaitu adalah segera mengurus jenazah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, asri'u bil janazah, bersegerakanlah pengurusan jenazah. Karena jenazah itu jangan kita didiamkan sampai nunggu dulu orang yang dari jauh dulu, kemudian kita urus dulu jenazahnya. Jangan sampai nunggu orang yang jauh kemudian jenazahnya kita tidak diurus, maka ini kita sudah berbuat zalim kepada jenazah tersebut. Pengurusan jenazah yang kita harus segerakan ada 4 hal. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengafani jenazah. Yang ketiga, memandikan jenazah. Dan yang keempat, menguburkan jenazah. Maka 4 hal tersebut harus betul-betul kita segerakan. Jangan sampai kita zalim terhadap jenazah. Hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, 5 hal yang kita harus betul-betul segerakan adalah segera menikahkan gadis apabila sudah mendapatkan jodoh yang soleh. Apabila kita mempunyai anak gadis terutama, maka kita kalau ada yang melamar kita segerakan. Jangan sampai anak tersebut kita dibiarkan sampai nunggu dulu uang panaiknya dulu, sampai 100 juta lah, 200 juta lah. Jangan kita ditunda-tunda. Apabila ada yang melamar, segera. Jangan sampai kita berbuat zalim terhadap anak gadis kita. Karena kalau seandainya kita dibiarkan anak gadis tersebut, kemudian dia bergaul bebas, nauzubillah min zalik, akan terjadi hamil di luar nikah. Maka kata Rasulullah SAW sabda, iza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwizuh illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun arid. Jika ada yang kau ridhoi agamanya dan akhlaknya datang untuk melamar, maka nikahkanlah dia. Dan jika tidak, maka akan terjadi musibah di muka bumi dan mafsadat yang paling besar. Hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, 5 hal yang betul-betul kita harus segerakan, jangan kita tunda-tunda, yaitu segera melunasi hutang apabila sudah jatuh tempo. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, innallaha ma'ad-darini hatta yaqdiya dainahu ma lam yakun fi ma yakrahullahu.
Allah akan bersama memberikan pertolongan kepadanya orang-orang yang berhutang yang ingin melunasi hutangnya sampai dia melunasi hutang tersebut, selama hutang tersebut bukanlah suatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita punya hutang sama tetangga kita, sama saudara kita, apabila kita punya uang, maka segeralah untuk apa? Untuk kita bayar. Jangan sampai kita zalim terhadap orang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiun alim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kemudian yang terakhir dari 5 hal yang kita harus segerakan, jangan sampai kita tunda-tunda, yaitu segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat-tobat yang sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika dia berkhutbah Jumat, dia mengatakan bahwasanya saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai 100 kali. Wa ana taubatan mi'ata marrah, sampai 100 kali. Itu pun di satu waktu, belum waktu-waktu yang lainnya, belum ini. Padahal Rasulullah SAW pun dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, tetapi beliau selalu melaksanakan sholat tahajud sampai-sampai kakinya terpecah-pecah. Maka kata Rasulullah SAW sabda, afala akuna abdan sakura, karena saya ingin menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka betul-betul kita segera, jangan sampai nunggu ajal kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih hidup, selama tenggorokan kita masih bernapas, masih kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kita harus mengingat kesalahan kita selama di dunia ini. Jangan sampai kita tidak diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia semuanya mempunyai dosa, tidak ada yang maksum. Kullu bani Adam khata wa ghairu khata'ina tawabin. Setiap anak Adam mempunyai dosa, dan setiap orang yang berbuat dosa adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, sungguhnya balasan dari kebaikan selanjutnya, sedangkan hukuman dari kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Kalau seandainya kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, marilah di hari Jumat ini betul-betul kita memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ishfi anta syafi la shifaa wa la shifauka la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa asdawana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.